Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kica. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh tentang koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang organisasinya atau gerakannya dideklarasikan tanggal 18 Agustus yang lalu. Yang kebetulan Bang Kica hadir meliput acara tersebut. Acara banyak dihadiri oleh tokoh nasional, antara lain mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin, para ekonom seperti Sri Edi Suarsono, Sri Bintang Pamungkas, Ihsanuddin Nursi, para tokoh yang selama ini dikenal kritis kepada pemerintah, Rocky Gerung, dan banyak tokoh lainnya. Intinya yang Bang Kica saksikan ada 4 pokok acara yang perlu Bang Kica share di sini. Pertama adalah tentang siapa mereka, apa itu gerakan mereka, dan untuk apa itu gerakan tersebut dilakukan. Nah, itu terlihat dalam pernyataan jati diri kami yang mereka sampaikan. Inti dari 10 jati diri kami itu adalah bahwa gerakan tersebut adalah gerakan moral. Gerakan moral yang bergerak dalam koridor konstitusi. Gerakan moral itu lahir atas keprihatinan, atas rasa sayang yang mendalam terhadap negara, melihat situasi dan kondisi yang menurut pandangan mereka saat ini telah melenceng dari tujuan apa yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dan menjaga keamanan dunia. Intinya di sana. Jadi artinya apa? Gerakan ini lahir dari niat baik karena rasa cinta yang mendalam terhadap Republik ini. Itu satu bisa kita lihat pada pernyataan jati diri kami. Yang kedua ada preview yang luas terhadap kondisi dan keadaan negara saat ini menurut pandangan mereka. Dari sisi ekonomi, intinya ekonomi sekarang ini sangat memprihatinkan, dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, baik kebijakan, kondisi, alokasi anggaran segala macam seperti yang sekarang ini, maka bukan tidak mungkin negeri ini akan jatuh kepada keadaan yang sungguh amat sulit. Dan yang menanggung beban berat dari kesulitan tersebut adalah rakyat banyak. Inti dari preview mereka tentang ekonomi, tentang hukum yang masih karut-marut, hukum yang masih banyak ketidakadilan di sana-sini, hukum yang masih berpihak kepada yang kuat, tentang pendidikan yang menurut mereka tidak mencerdaskan, pendidikan yang menurut mereka jauh dari kondisi ideal, pendidikan yang menurut mereka sungguh sangat tidak akan bisa atau mampu membawa bangsa ini menjadi lebih cerdas. Lalu di bidang kesehatan, mereka juga meragukan kemampuan pemerintah saat ini bisa menanggulangi wabah atau pandemi COVID ini dalam waktu yang cepat. Soal relasi antar warga negara atau sosial kemasyarakatan, kami mencatat bahwa saat ini terjadi pembelahan, terjadi ketidakrukunan antar warga, antar satu kelompok dengan kelompok lainnya, terjadi saling tuding, saling salah, tidak ada lagi keakraban, keintiman sesama warga negara. Dan itu dilihat kami harus menjadi perhatian juga bagi mereka-mereka yang sekarang menentukan laju atau jalannya negeri ini. Nah, dalam soal
politik, kami juga mencatat bahwa politik saat ini tidak mampu menangkap aspirasi atau inti dari kehendak rakyat banyak. Politik itu hanya ada pada saat pemilu, kedekatan dengan masyarakat. Tapi setelah berada di parlemen atau di pusat-pusat kekuasaan, mereka tidak lagi mampu menangkap aspirasi masyarakat. Intinya begitulah yang Bang Kicca tangkap. Nah, setelah itu, setelah pembacaan preview atau pandangan dari kami soal keadaan atau kondisi negara, maka setelah itu secara bergantian para deklarator kami menyampaikan 8 tuntutan atau maklumat kami, yang tuntutannya ditujukan kepada penyelenggara negara, tidak hanya kepada eksekutif, tapi juga kepada legislatif dan kepada yudikatif, yang intinya berdasarkan kondisi yang telah digambarkan oleh kami sebagaimana yang Bang Kicca simpulkan tadi. Maka mereka memberi maklumat 8, yang intinya maklumat itu esensinya adalah sebagai pedoman, sebagai warning, sebagai rasa sayang kepada penyelenggara negara, agar mereka kembali memperhatikan bahwa yang kami lihat ini, kapal besar Republik ini sedang tidak menuju ke cita-cita proklamasi. Indikatornya mereka sebutkan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama kembali ke sana. Jadi nggak ada yang salah dengan apa yang kami sampaikan tersebut. Meskinya kita berterima kasih kepada orang-orang yang mau berhabis-habis waktu, membuang energi, bahkan mungkin bukan hanya fisik, tapi juga finansial, untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Jadi ya bagi Bang Kicca ini ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Andai kata ada tindakan, kegiatan yang melanggar hukum positif, ya sebagai negara demokrasi yang dalam peradabannya semua harus diselesaikan secara hukum, mari tegakkan hukum. Tak perlu kita mencaci maki, menghujat, membuli mereka-mereka ini. Karena apa? Nggak ada yang statis, semua dinamis. Hari ini kita bisa di sini, besok bisa di sana. Hari ini mereka bisa di sana, besok mereka bisa di sini. Dan semua kita bersaudara. Lalu terakhir yang Bang Kicca ingat itu ada pidato dari 3 tokoh. Satu dari Pak Gatot Nurmantio, lalu dari cucu pendiri NU Gus Aam, dan terakhir dari mantan pimpinan Muhammadiyah Pak Din Samsudin. Nah, yang Bang Kicca ingin sharing di sini adalah pidatonya Pak Gatot, karena menurut Bang Kicca ini layak kita dengarkan gitu. Pertama, Pak Gatot menyatakan bahwa apapun yang terjadi pada deklarasi pagi ini, jika ada yang melanggar hukum, yang bertanggung jawab adalah saya sendiri, Gatot Nurmantio. Nah, itu dinyatakan secara jantan, dan kelihatan bahwa beliau adalah prajurit sejati. Lalu beliau mengawali inti dari niatan beliau turun atau ikut serta atau melibatkan diri dalam gerakan kami ini adalah satu, bahwa 30 tahun yang lalu ketika beliau menjadi prajurit, sumpah pertama yang beliau ucapkan adalah akan tetap setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya begitu. Dan setelah beliau pensiun dan beliau kaji bahwa sumpah tersebut tetap melekat. Dan itu baru berakhir pada saat
adanya tembakan salto terakhir saat mengantarkan jenazah beliau ke liang lahat. Dua, secara personal beliau nyatakan bahwa secara karir beliau udah paripurna, artinya beliau bisa mencapai puncak dari jenjang karir sebagai Panglima TNI di profesi beliau. Artinya secara manusia capaiannya udah maksimum. Secara sebagai seorang ayah, beliau juga udah berhasil mengantarkan dua anak beliau bisa hidup mandiri, punya profesi yang tidak nyantol, yang tidak mengandalkan orang tua. Dan beliau juga menyatakan bahwa beliau sudah punya cucu. Artinya secara personal, secara hidup manusia, beliau sudah selesai. Pilihan beliau ada dua sebenarnya. Diam dan menikmati masa tua sampai ajal menjemput, atau tetap setia kepada sumpah. Nah, beliau menyatakan bahwa sumpah itu akan beliau pertanggungjawabkan dunia akhirat, maka beliau memilih untuk melaksanakan sumpah tersebut. Sehingga beliau melihat negeri ini terancam terpecah belah, negeri ini terancam melenceng dari tujuan semula yang bisa mengakibatkan kita nyasar dari cita-cita luhur, maka beliau turun gunung istilahnya. Itulah yang saya tangkap dari pidato beliau. Yang menarik dari deklarasi ini, heboh di luar. Banyak yang mendukung, tentu banyak juga yang tidak mendukung. Artinya yang membuli gitu. Nah, Bang Kicau tidak akan berkomentar soal yang mendukung, karena ya apapun itu pasti argumentasi mereka sama dengan argumentasi yang kami. Tentu mereka mendukung karena ada pertimbangan ide dan gagasan yang menurut mereka itu layak untuk didukung gitu. Tapi yang Bang Kicau mau share di sini adalah reaksi dari beberapa tokoh atau orang gitu. Nah, ya reaksi itu ya pertama nih ada nih reaksi dari Abdul Qadir Karding, itu politisi PKB. Beliau mengatakan, pendeklarasian kami dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama, sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Dalam demokrasi ini, kalau kalah ya sudah, kita ngambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif. Nah, Bang Kicau mencatat bahwa kenapa lagi harus ditarik-tarik ke Pilpres? Pilpres sudah selesai. Secara faktual, Pak Jokowi adalah presiden kita, sudah dilantik. Bahkan kompetitornya Pak Prabowo juga sudah ada di kapal yang sama gitu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ini ditarik ke masalah Pilpres lagi gitu. Terkait dengan posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif. Iya, jelas, wajib didukung yang positif. Tetapi ini jangan titik, koma dong. Hal-hal yang negatif, yang potensiali bisa membuat negara ini jatuh, runtuh, ya harus dikritik dong. Itu tanda sayang kita kepada Nakhoda. Nakhoda atau presiden bukan orang yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi presiden kita dikelilingi oleh orang-orang yang ya tentu bermacam ragam juga kehendak dan maunya gitu. Jadi wajar, sangat wajar. Dan menurut Bang Kicau itu wajib hukumnya kita mengingatkan pemimpin kita, tentu dengan cara-cara yang benar. Meskinya sebagai politikus, munculnya gerakan-gerakan yang sifatnya ekstra parlementer seperti ini, itu menjadi masukan. Kalau partai politik berjalan dengan benar, mampu menyerap aspirasi rakyat, tentu tidak akan muncul gerakan-gerakan ekstra parlementer seperti ini. Orang akan berbondong-bondong datang kepada politikus yang esensinya adalah corong
dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi yang terjadi tidak begitu. Mestinya ini dijadikan sebagai bahan masukan untuk berkaca diri. Wahai para kawan-kawanku politikus yang sekarang kalian beruntung menjadi yang terhormat, dipilih oleh rakyat, duduk di parlemen sana. Lalu ada lagi reaksi dari Samara. Samara ini adalah politikus PSI. Dia mengatakan, pastinya banyak hal yang bisa dikritik dari pemerintah. Tapi untuk saya, kami tak lebih dari sisa pertarungan pemilu 2019. Dan kalau benar begitu, niatnya sudah jelas bukan untuk menyelamatkan Indonesia. Ini ditarik lagi ke pertarungan pemilu. Padahal yang bertarung udah satu kapal. Terus yang kedua, soal niat. Niat itu ada dalam hati, dalam otak orang. Gak perlu kita komentari. Orang bisa juga mengomentari niat Anda, berkicau tentang niat orang. Ini Anda itu milenial, politikus masa depan. Tetapi kok cara-cara yang Anda tempuh ini kolonial, kolot banget gitu. Anda baca pandangan daripada kami itu. Anda baca maklumatnya. Anda bantah itu narasi-narasi dia. Fakta dibalas dengan fakta, data dibalas dengan data, narasi dibalas dengan narasi. Begitu seharusnya. Supaya apa? Supaya masyarakat dapat pencerahan, terjadi pertukaran ide, perdebatan gagasan, dan masyarakat tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, begitulah seharusnya tugas Anda sebagai yang mengklaim diri kaum milenial, politisi muda. Bukan nyinyir seperti ini.